Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Intan selaku dosen mata kuliah SKI dan Lokal di kelas 1 PGMIA. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang tipologi budaya Panginyongan dalam religi, tradisi, dan seni. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Mei Maratunasana dengan NIM 2441 10405024. Lalu ada partner saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Nursifat. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Atika Ratna Nur Aini dengan NIM 244110405006. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke tipologi budaya Panginyongan, di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari budaya Panginyongan sendiri? Oke, langsung saja ya. Budaya Panginyongan merujuk pada identitas dan tradisi masyarakat yang dikenal dengan karakteristiknya yang unik. Istilah Panginyongan ini berasal dari kata inyong yang berarti saya atau aku dan digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan diri mereka dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini mencerminkan sifat lugas, terbuka, dan apa adanya yang sering disebut sebagai sifat caplaka. Masyarakat Panginyongan cenderung berkomunikasi tanpa basa-basi, menjunjung tinggi kesederhanaan, serta memiliki pola hidup yang mencerminkan ketabahan dan pengendalian diri dalam menghadapi tantangan. Oke, langsung kita masuk ke tipologi budaya Panginyongan. Tipologi budaya Panginyongan itu merujuk pada berbagai unsur yang membentuk identitas dan cara hidup masyarakat Banyumas. Dan secara umum, tipologi ini itu meliputi elemen-elemen seperti tradisi, agama, dan seni yang saling terkait dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang pertama yaitu religi dalam budaya Panginyongan. Di Banyumas, mencerminkan interaksi yang harmonis antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang telah ada sebelumnya, terutama pengaruh agama Hindu-Buddha. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Banyumas itu dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha yang ditandai dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Kita akan bahas lebih lanjut untuk kepercayaan animisme dan dinamisme ini di materi setelah ini ya. Lalu kita masuk ke agama Islam. Nah, agama Islam ini mulai masuk ke Banyumas pada abad ke-15, ditandai dengan adanya keberadaan Masjid Saka Tunggal yang berada di Desa Cikakak. Desa Cikakak ini berada di Wangon ya teman-teman, yang menjadi pusat kegiatan Islam pada saat itu. Dan masjid ini mencerminkan adanya sinkretisme antara ajaran Islam dan budaya lokal. Jadi di sini itu terdapat akulturasi antara ajaran agama Islam dan kebudayaan lokal. Oke, selanjutnya yaitu ada karakteristik religi dalam budaya Panginyongan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Atika. Oke, selanjutnya ada karakteristik religi dalam budaya Panginyongan. Karakteristik religi dalam budaya Panginyongan yaitu pertama ada sinkretisme, yaitu penggabungan berbagai unsur kepercayaan dari berbagai agama dan tradisi. Hal ini tercermin dalam praktik-praktik ritual, kepercayaan terhadap kekuatan goib, serta penggunaan simbol-simbol yang beragam. Yang kedua ada animisme dan dinamisme. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kekuatan alam, dan benda-benda tertentu merupakan ciri khas dari budaya ini. Nilai-nilai luhur budaya Panginyongan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktek keagamaan. Selanjutnya ada toleransi beragama. Sifat sinkretis dalam budaya Panginyongan telah membentuk masyarakat yang toleran terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Selanjutnya ada kuatnya nilai-nilai sosial.
Nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam budaya Panginjongan telah menciptakan masyarakat yang solid dan saling membantu. Oke, selanjutnya ada tradisi dalam budaya Panginjongan. Yang pertama yaitu ada tradisi Jaro Rojak, yaitu ritual tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten eh, Banyumas, Jawa Tengah. Tradisi ini melibatkan penggantian pagar bambu yang mengelilingi kompleks makam Kiai Mustoli dan Masjid Saka Tunggal, yang dipercaya sebagai masjid tertua di Indonesia. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada tanggal 26 Rojab, di mana warga secara gotong royong mengganti pagar lama dengan yang baru, sekaligus berdoa untuk keselamatan dan menjaga hubungan baik dengan para leluhur. Budaya Panginjongan yang kedua yaitu tradisi begalan. Tradisi begalan adalah ritual budaya yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah yang dilaksanakan dalam prosesi pernikahan, khususnya ketika mempelai laki-laki adalah putra sulung. Tradisi ini melibatkan perarakan pengantin dengan penari dan penabuh gamelan, di mana penari utama membawa perabot rumah tangga sebagai simbol kesejahteraan. Dalam pertunjukan ini terdapat adegan dialog antara penari yang menggambarkan konflik dengan seorang pembegal yang akhirnya mengizinkan rombongan pengantin untuk melanjutkan perjalanan. Begalan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menguatkan hubungan sosial dan melambangkan harapan akan kebahagiaan serta kemakmuran dalam kehidupan berumah tangga. Tradisi yang ketiga yaitu adalah Islam Kejawen. Bentuk keagamaan yang muncul dari perpaduan antara ajaran Islam dan budaya tradisional Jawa yang dikenal sebagai kejawen. Kejawen tersendiri merupakan sistem kepercayaan yang telah ada sejak zaman Hindu-Buddha dan mencakup nilai-nilai ritual dan filosofi masyarakat Jawa. Dalam konteks Islam, kejawen mengajarkan tata krama dan nilai-nilai luhur sambil tetap menghormati ajaran agama yang dianut. Selanjutnya yaitu seni dalam budaya Panginjongan. Tipologi budaya Panginjongan dalam seni mencerminkan kekayaan tradisi dan identitas masyarakat Banyumas. Seni pertunjukan, penggunaan bahasa, dan pelaksanaan upacara adat menjadi sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai kesederhanaan, keterbukaan, dan kebersamaan. Masyarakat Panginjongan berkomitmen untuk melestarikan warisan budaya mereka sambil tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada seni dalam Panginjongan. Yang pertama yaitu kesenian tradisional. Masyarakat Panginjongan memiliki beragam seni pertunjukan yang menjadi bagian integral dari identitas mereka. Beberapa bentuk seni yang terkenal yaitu seperti calung, lengger, sintren, dan cawongan. Kemudian yang kedua ada bahasa dan dialek. Dialek ngapak adalah ciri khas bahasa yang digunakan oleh masyarakat Panginjongan, yang mencerminkan sifat lugas dan terbuka dalam komunikasi sehari-hari tanpa basa-basi. Meskipun sering dianggap sebagai bahasa kelas bawah, dialek ini tetap menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Banyumas. Yang ketiga yaitu tradisi dan upacara. Tradisi dalam budaya Panginjongan meliputi berbagai upacara adat yang seringkali diiringi oleh kesenian. Contohnya yaitu upacara penting seperti Surin dan Jabel. Yang keempat yaitu karakter dan budaya. Masyarakat Panginjongan dikenal dengan karakteristik Sablaka, yaitu sifat terbuka, jujur, dan apa adanya dalam berinteraksi. Ini menciptakan suasana egaliter di antara anggota masyarakat, di mana setiap individu dapat mengekspresikan diri tanpa takut akan stigma sosial. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari tipologi budaya Panginjongan dalam religi, tradisi, dan seni menunjukkan bahwa masyarakat Panginjongan memiliki karakteristik unik yang tercermin dalam penggunaan dialek ngapak. Dialek ini mencerminkan sifat lugas dan terbuka, menjadi simbol identitas dan kebanggaan meskipun sering dianggap sebagai bahasa kelas bawah. Tradisi yang dijalankan seperti upacara adat mengedepankan nilai-nilai spiritual dan sosial dengan konsep Sablaka yang menekankan kejujuran dalam interaksi.
untuk penutupan kali ini dari kelompok kami itu akan menampilkan beberapa tradisi yang masih ada sampai sekarang di Banyumasan. Oke, sebelum itu izin kami menutup presentasi kali ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you.